Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang keempat, baca Mazmur 107. Ada beberapa poin di situ. Orang-orang yang ditebus Tuhan. Ada orang yang mengembara di padang belantara. Ayat yang keempat. Mereka tersesat, mereka haus dan lapar. Saya tafsirkan, ini orang-orang yang punya nasib jelek. Apa itu? Dari keturunan orang tuanya. Mungkin kalau dihitung dalam perhitungan perbintangan apa, udah nasibnya jelek. Secara nasib lahirnya juga jelek, secara orang tua jelek. Dan dia hidup, istilahnya orang bohoki. Nggak ada hoki. Dikatakan orang seperti inilah Yesus datang untuk menebus, supaya yang bohong-bohoki ini jadi punya hoki, punya keberuntungan. Dan dia akan bersyukur, sebab dibukakannya lah pintu sorga, sehingga sorga dengan anugerahnya itu turun. Lalu ada orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, memang jahat dan melakukan kejahatan, kena batunya, tapi dia bertobat, berseru-serulah dia kepada Tuhan dalam kesesakan. Tuhan menebus. Orang bisa marah kepada orang, loh ini dia pernah berbuat jahat, ini dia pernah bunuh orang, kok sekarang memberitakan Injil? Itulah penebusan. Kadang-kadang membuat orang gak bisa terima, tapi itulah yang dilakukan Tuhan. Bagaimana seorang mantan pelacur, orang berzina, dia diberi anugerah untuk melihat Tuhan pertama kali dia bangkit. Seorang wanita lagi, dia menebus kita. Saya boleh bersaksi hidup saya bisa merasakan dalam pikiran saya, dalam hati saya, sesuatu yang gelap. Sepertinya future I don't know, wherever I must go. Tapi waktu saya dijamah Tuhan, seperti ada sebuah terang itu hadir dalam hidup saya. Kalau Anda tahu foto-foto saya sebelum saya bertobat, ekspresi saya, wajah saya berubah. Saya ditebus dari lubang kubur, dari alam maut, dan di dunia orang mati. Bukan hanya ketika kita meninggal, ketika kita hidup. Ada pepatah Chinese proverb, bumi bisa dilawan, langit nggak bisa dilawan. Langit itu ada dua, sorga, langit dalam arti kuasa maut. Orang yang dikejar kuasa maut tanpa Tuhan, dia nggak bisa lari. Itu namanya kutuk. Dia mau lari kemana dikejar. Seperti rudal, seperti drone, dia kejar terus. Sepertinya putar-putar, nyampenya di situ juga. Dia bingung harus bagaimana. Nah ini yang dikatakan dalam Mazmur 107. Ini orang-orang yang nasibnya jelek. Lalu orang yang berdosa. Lalu yang ketiga, ada orang yang yang berikutnya, orang yang mengarungi laut dengan kapal, 23 ayat 23. Tiba-tiba ada badai, ada kekuatan maut yang mengejar dia. Yang harus ingat, Tuhan Yesus di kapal, tiba-tiba ada angin badai, itu kuasa maut yang hendak membunuh mereka sekapal itu. Yesus dan murid-muridnya melalui badai. Di situ Tuhan memakai otoritasnya. Diam, tenang. Sahabat kehidupan, dia menebus kita dari kuasa maut yang mengejar. Cek dalam hidup kita. Apakah Anda bisa merasakan ada sesuatu yang mengejar Anda? Kalau itu ada, datang. Karena Tuhan Elohim yang kita sembah adalah Tuhan yang menebus kita dari lubang kubur, dari dunia orang mati, dari kuasa maut, pedang kelaparan samparan. Dalam kepercayaan lain, itu yang disebut karma, orang harus bayar. Bayar pakai apa? Nyawa. Yesus datang
Bukan Anda yang harus bayar. Dia membayarkan supaya kita diluputkan. Itulah Tuhan.